kita akan membuat polanya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat lingkaran dengan diameter 18 cm. Kita ukur 9 cm ke kanan dan ke kiri, ke atas bawah juga 9 cm. Selanjutnya kita buat lingkaran. Buat garis lurus satu lagi di sebelahnya, karena kita akan membuat lingkaran yang kedua. Kita sudah membuat dua lingkaran dengan diameter yang sama, yaitu 18 cm. Selanjutnya kita hubungkan garis pada tepiannya. Pola dompet pouch kita sudah jadi. Selanjutnya teman-teman bisa menggunting mengikuti pola yang kita buat sudah jadi. Hasilnya seperti ini. Untuk membuat pouch kita membutuhkan kain yaitu ukuran 30 x 20 cm dengan pola yang berukuran seperti ini. Kita membutuhkan kain berukuran 30 x 20 cm. Ini untuk kain outer, dakron untuk pelapis, dan kain inner. Kemudian resleting ukuran 20 cm dan bisban atau bias tape. Selanjutnya kita akan menjahit quilting. Menjahit quilting ini adalah kita menggabungkan 3 lembar kain untuk dijadikan satu yang terdiri dari quilt top, yaitu bagian atas. Teman-teman bisa menggunakan kain utuh atau kain perca yang sudah digabungkan, yaitu patchwork. Kemudian lapisan yang tengah ini terdiri dari busa tipis atau dakron press, ini disebut batting. Yang bagian belakang yaitu quilt backing. Sebelum kita menjahitnya, kita harus membuat pola dulu pada bagian atas. Yang pertama, teman-teman bisa membuat pola sendiri atau mengikuti jahitan patchwork kalau teman-teman menggunakan patchwork. Yang pertama, kita akan membuat garis sesuai pola pouch. Ini sebagai garis panduan nanti kita membuat quilting dan mengguntingnya. Untuk membuat pola quilting, jangan lupa teman-teman untuk selalu menggunakan alat tulis, pensil atau pulpen yang mudah dihapus, karena kita akan membuat pola pada bagian baik kain. Di sini saya akan membuat pola kotak-kotak kecil. Di sini saya membuat pola quilting mengikuti garis pada kain. Selanjutnya kita akan menggabungkan yang pertama yaitu kain backing, kemudian batting, selanjutnya quilt top, yaitu kain outer. Sebelum menjahit quilting, kita akan memberi penahan agar 3 kain ini tidak bergeser saat dijahit. Teman-teman bisa menggunakan memasang jarum pentul dulu
Kemudian dijahit jelujur kasar mulai dari tengah ke samping, dijahit jelujur kasar. Atau teman-teman juga bisa menggunakan peniti bengkok seperti ini. Sini sudah dijahit jelujur kasar ya. Ini fungsinya agar 3 kain ini tidak bergeser saat kita menjahit quilting. Kalau teman-teman tidak ingin menjahit jelujur kasar, teman-teman bisa menggunakan peniti bengkok. Peniti bengkok seperti ini. Ini bisa disematkan di beberapa titik sebagai ganti jarum pentul atau jahit jelujur kasar. Untuk menjahit hand quilting, kita menggunakan teknik jahit jelujur rapat. Teman-teman bisa menggunakan benang khusus untuk quilting seperti ini, jarum quilting dan timbel. Ini untuk melindungi jari kita saat menjahit quilting. Kalau teman-teman tidak memiliki benang atau jarum khusus quilting, teman-teman bisa memakai benang biasa. Kalau untuk benang quilting, teman-teman bisa memakainya hanya 1 helai. Tapi teman-teman jika menggunakan benang biasa, jahit biasa, bisa menggunakan 2 helai. Jarum, jika tidak memiliki jarum quilting, teman-teman juga bisa memakai jarum yang biasa seperti ini. Pilih jarum yang paling kecil. Ini perbedaannya ya. Ini adalah jarum quilting, ini jarum yang ukuran yang paling kecil. Ini perbedaannya sangat berbeda sekali. Jadi jarum quilting ini lebih kecil dan lebih kuat. Kita akan memulai menjahit quilting. Di sini saya menggunakan jarum untuk quilting, tetapi saya menggunakan benang biasa. Jahitan quilting selalu dimulai dari garis tengah. Ini fungsinya agar kain tidak menggelembung di bagian tengah. Makanya jahit quilting dijahit mulai dari tengah, selanjutnya ke pinggir. Kita akan menjahit mulai dari garis ini. Yang pertama, kita lakukan tusukan agak jauh dari garis tapi menuju garis. Tusukan ini harus menembus lapisan dakron tapi tidak menembus lapisan belakang. Tarik. Simpul benang ini harus masuk ke dalam kain. Kita tarik pelan-pelan. Harus hati-hati agar simpul benang tidak keluar lagi. Selanjutnya kita mulai dengan jahit jelujur. Tusukkan jarum tegak lurus menembus 3 lapis kain. Ini sampai ke lapisan paling belakang. Kemudian mulai dengan jahit jelujur. Untuk mengakhiri jahitan quilting,
Ini sama dengan jahitan biasa ya, kita buat simpul 1 kali putaran, tarik, kemudian dimasukkan jarum menembus kain lapisan dalam, kemudian dikeluarkan lagi, tarik sampai simpul masuk ke dalam kain. Jadi simpul ini ada di bawah kain, ini di antara dakron dan kain. Jadi simpul benang tidak terlihat dari atas maupun dari bagian belakang. Selanjutnya lanjutkan membuat quill mulai dari tengah terus ke pinggir. Ini jahitan quiltingnya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan melepas benang jahit jelujur kasarnya ini. Selanjutnya kita akan mencetak ulang sesuai dengan pola. Jadi untuk jahit tangan kita mencetaknya 2 kali. Yang pertama kita membuat cetakan pola agar ketika menjahit quilting tidak melewati garis pola. Selanjutnya kita perlu membuat cetak pola lagi, karena ketika kita melakukan jahit quilting biasanya akan ada penyusutan kain. Kita akan menggunting mengikuti cetakan pola yang terluar. Teman-teman yang menjahit quilting menggunakan mesin, pola tidak perlu dicetak 2 kali. Pola dicetak terakhir setelah proses quilting selesai. Karena kita akan membuat punch dengan menggunakan bisban, untuk memotong kain kita mengikuti pola yang sudah ada. Jadi tidak perlu menambahkan kampuh. Jadi dipotongnya sesuai dengan pola. Seperti ini. Karena kita tidak akan melipat kain ke dalam. Pinggiran ini akan diberikan dengan bias tape atau bisban. Bias tape ini ada 2 macam, yaitu bias tape yang masih belum terlipat seperti ini dan bias tape yang sudah dilipat seperti ini. Untuk penggunaannya, untuk bias tape yang sudah terlipat seperti ini, teman-teman bisa mengikuti menjahitnya mengikuti lipatan bias tape ini. Sedangkan untuk bias tape yang belum terlipat, sebaiknya dibuat garis 1 cm. Oke, ini sudah dijahit jelujur sambungan bisbannya. Pasang penjepit atau jarum pentul lagi. Selanjutnya kita akan menjahit sekeliling pouch ini. Teman-teman bisa menggunakan dengan jahit jelujur rapat atau tikam jejak.
Pisban sudah dijahit keliling dengan tusuk tikam jejak. Selanjutnya kita akan membalik pisban ke bagian dalam. Selanjutnya lipat pisban, lipat sedikit. Pisban harus menutupin jahitan yang pertama. Ini sudah dirapikan, tampaknya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menjahit bagian dalamnya ini. Untuk menyatukan pisbannya ini dengan jahit som atau seperti kita menjahit aplik. Pastikan jahitan kita menutupi jahitan pertama ini ya, dan tidak tembus ke bagian depan. Jadi yang dijahit ini hanya tembus ke dakron, lapisan tengahnya. Setelah bias tape terpasang rapi, selanjutnya kita lipat dua pouch, kemudian kita beri tanda 7 cm. Dari bagian bawah kita beri tanda 7 cm kanan dan kiri. Setelah itu kita akan menjahit dari tanda ini sampai ke sini dengan tusuk sembunyi. Bagian luarnya akan tampak seperti ini. Selanjutnya kita akan menjahit sisi satunya. Pasang resleting. Pertama kita akan membuat tanda di bagian tengah. Jahit resleting dengan menggunakan tusuk balik atau tusuk tikam jejak. Kalau teman-teman tidak nyaman dengan jarum pentul, teman-teman bisa membuat jelucur kasar dahulu seperti ini. Untuk menjahit resleting, ikutin serat yang ada pada resleting ini.
Selanjutnya, jahitan tidak boleh tembus ke bagian luar pouch tidak terlihat. Oke, ini resleting sudah terjahit. Selanjutnya kita akan merapikan bagian tepi resleting. Ini dijahit dengan jahit zoom. Pemasangan resleting sudah selesai. Hasilnya akan tampak seperti ini, rapi dan jahitan tidak tembus ke depan, ke bagian luar. Selanjutnya kita akan membuat pouch ini bervolume. Kita ukur di bagian bawahnya ini, sudutnya ini 4 cm. Lakukan di kedua sudut. Kedua sudut pouch sudah selesai dijahit. Selanjutnya kita tinggal membalik. Oke, hasilnya seperti ini. Jahitan pada resleting tidak tembus ke bagian luar. Terlihat rapi. Bias tipnya. Teman-teman juga bisa menambahkan merek yang teman-teman punya. Dompet ini bisa dipakai untuk tempat make up atau tempat perlengkapan jahit. Hasilnya cantik. Selamat berkarya, happy saving, be happy, stay healthy. Assalamualaikum.